Gabut nih. Main tebak-tebakan ya, Vian? Kue lah. Kena juga dia. Korban baru. Waktu masuk kering, pas keluar basah. Pergi ngapain tuh? Hah? Edward Naila. Yo habis Fikri. 3, 2, 1. Tet, jawabannya keramas. Oh, kirain lagi. Aduh, ya otak gua colok banget dah. Lanjut. Dijilat dulu sampai tegang, baru dimasukin. Apa hayo? Astaga. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Snow. Mampus. Lo ngomong apaan? Gak kedengeran. Aska. Ku baru ingat mau angkat jemuran mak. 3, 2, 1. Tet, jawabannya benang jahit. Dah lah. Zile zile eu alerg al mile pe Maidan pentru tine să-ți dau un dar cel. Pelajaran kita sudah selesai. Kalian bebas ngapain aja, asal jangan berisik. Yes! Andai aku punya Doraemon. Halu. Biar apa? Biarin. Snow, benar Juliet. Hah? Nobita terinspirasi dari seorang anak di Jepang yang lemah, cengeng, dan sering dibully, hingga ia mengidap penyakit skizofrenia. Skizo apa? Itu gangguan mental yang bikin penderitanya berimajinasi gitu. Betul, Doraemon, robot kucing canggih yang datang dari abad 21, ternyata hanya teman khayalan Nobita. Serius? Karena itu, teman-temannya kerap mengejek Nobita yang terlihat aneh, di mana ia suka bicara sendiri atau berinteraksi dengan Doraemon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terus? Keadaan mental Nobita kian memburuk, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Kasian banget. Itulah alasan kenapa karakter Nobita dalam kartun Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi Nobita di dunia nyata dan di dalam kartun sama-sama kesepian. Semoga kamu tenang ya. Simon says semua orang menyentuh pipi. Ayo cepat pegang pipi kalian. Semua orang tersenyum. Sekarang tersenyum ya. Jangan, dia nggak bilang Simon says. Snow. Simon says, robek kertas ulanganmu. Juliet, apa-apaan kamu? Nilai kamu untuk mata pelajaran ini bakalan bapak kasih 0. Gak apa-apa pak, mendingan saya nggak naik kelas daripada saya koit dong. Koit dong. Simon says, semua orang berhenti. Hah? Semua orang kembali bergerak. Akhirnya, gue buru-buru mau nganterin ini ke ruang guru. Kenapa? Dia nggak sebut Simon says. Simon says, semua orang bergerak. Juliet, lo ngerasa gak sih permainan ini semakin berbahaya? Makanya kita harus selalu fokus buat dengerin. Simon says, sahabatmu, siapapun yang bertahan hidup akan menjadi pemenang. Maaf Luna. Selamat, silahkan klaim hadiah Anda. Satu permintaan. Aku mohon hidupkan kembali Snow. Juliet, Snow. terima kasih. Tapi Kenapa? selamat tinggal, Juliet. Permainan selesai. Anda adalah pemegang baru dari sistem ini. Snow says, semua orang di muka bumi ini, call it dong. Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Sampai di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan, ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang, dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh.
Karena khawatir mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini bener-bener heboh sampai polisi ikut turun tangan. Tapi hasilnya nol. Dia nanti belum ketemu sampai sekarang. Kamu anak sekolah. Iya, kamu. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka-suka padamu. Tiap kali kau bermanja, ku mata rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Masa sama berondong sih? Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Emang nggak boleh? Belum tepat waktu untuk begitu begini. Kalau gitu kapan kakak mau nerima aku jadi pacar kakak? Datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Janji ya kakak bakal nemuin aku. Bocil. Tunggu aku kak. 3 tahun Gagal kemudian. lagi. Susah banget sih cari kerja. Oke, ini perusahaan terakhir. Aku harus diterima. Kamu anak sekolah. Iya. Permisi. Kamu anak sekolah. Aku udah lama suka sama kamu. Kamu mau jadi pacar aku? Dia. Hai. Hai. Oh iya, aku mau ngelamar kerja di sini. Anak sekolah datang kembali. Aku pikir dia sudah lupa, tapi ternyata dia beneran dapatin janjinya. Masih lama ya? Mbak, Celo kebelet. Tunggu bentar, Celo. Nggak bisa, nanti ngompol. Ya udah aku nepi dulu. Celo di semak-semak belakang pohon itu aja ya. Oke. Duh, mendung banget. Mana maghrib lagi. Udah, yuk nanti keburu gelap. Yeay, akhirnya sampai hotel juga kita. Kamu kenapa, Dek? Kok diem terus? Habis taruh barang kita makan malam. Ma, Celo makan bunga. Nggak boleh. Snow, kamu ngerasa Celo aneh gak sih? Cielo, kamu lagi nggak enak badan kah? Yah, udah pulang liburan aja kita. Ya kan emang cuma semalam. Ada-ada aja. Ma, aku mau pipis. Lagi. Snow, kamu minggir dulu deh. Oke. Celo, kamu bisa sendiri kan? Kayak kemarin tuh. Kok lama banget ya? Aku samperin aja deh. Gak ada. Loh, kok? Snow, Celo hilang. Celo! Celo! Jangan panik, kita laporin ke petugas tol dulu. Selamat malam, ada yang bisa dibantu? Anak saya, Mama. Celo. Syukurlah. Ibu ini gimana? Anak sendiri kok ditinggal dari kemarin? Sampai tidur di pos ini loh dia semalam. Iya, Pak, maaf. Semalam. Maksudnya? Kemana Celo belum selesai? Mama main pergi aja. Abah? Jadi yang ikut kita liburan kemarin itu siapa? Kalian lupa bawa aku ya? Ya, akhirnya malam minggu ini bisa sama pacar. Denger nggak? Apaan? Kayak suara anak ayam. Kalian tahu nggak? Mitosnya, itu adalah penanda adanya kehadiran makhluk halus di sekitar kita. Ih, Beb, takut. Tenang, Beb. Ada aku. Konon katanya, kalau suaranya kencang, artinya dia masih jauh. Tapi kalau suaranya pelan, dia lagi berada tepat di sebelah lo. Anjir, diem lah lu, Snow. Nggak lucu tahu. Jadi merinding kan gua. Terus kalau tiba-tiba cium bau minyak wangi tanpa sumber yang jelas dan aromanya nggak wajar. Itu pertanda kedatangan pocong. Tapi gua juga pernah dengar, kalau ada bau singkong bakar, tandanya ada genderuwo. Aku inget, nenek aku dulu cerita, kalau ada bunyi dentuman batu jatuh di atas atap, itu artinya ada yang ngirimi ilmu hitam, semacam santet gitu. Seru nih, apalagi? Oh iya, suara orang nyapu malam-malam. Pokoknya, jangan pernah lo iseng buka pintu buat ngecek. Kenapa emangnya? Katanya, itu suara rambut panjang kuntilanak yang terseret di lantai. Ya nggak mungkin lah, kan? Jangan-jangan
Anda punya teman yang utang tapi susah bayar. Sini aku kasih tutorial gimana caranya nagih hutang yang dijamin langsung lunas. Iya, Juliet. Ngapain kamu kesini? Halo cantik manja, apa kabar? Aduh, sorry Juliet. Aku lagi banyak kerjaan di rumah banget. Bentar dulu, kamu jangan bilang sibuk dulu sayang. Aku kesini bukan mau nagih hutang kok. Oh gitu. Oh, tenang aja. Ya ampun, kamu tuh udah cantik, baik, tajir, sempurna, paripurna banget deh. Udah kamu gak usah muji-muji aku. Jadi malu kan aku? Makanya, tumben banget loh. Biasanya kalau aku pinjam utang doang sama orang itu pasti minta cepet-cepet dilunasin. Ih, santai aja. Soalnya kata dukun aku gak usah ditagih hutangnya. Hah? Kamu ngomong apa tadi? Dukun? Kenapa? Soalnya emang buat tumbal. Tumbal? Iya, biar hartaku nambah gitu. Jadi lebih banyak lagi. Hah? Dukun aku nanya, apa aku punya orang yang utang sama aku tapi nggak bayar gitu? Terus aku keinget kamu. Juliet, aku mau tahu berapa. Aku bayar sama bunganya sekalian. Ya, Buat apa? Ih, nggak usah lah. nomor rekening kamu masih yang lama kan? Dibilangin nggak usah. Jangan bilang gitu. Utang itu adalah kewajiban aku. Aku harus bayar sekarang. Udah aku transfer ya Juliet, dicek ya. Makasih. Apa lihat-lihat? Siapa juga yang ngeliatin lo? Pokoknya nanti Mimi gak masuk kelompok sama cewek-cewek ya. Pas di lab, Mimi maunya sekelompok sama cowok-cowok aja. Dan harus Mimi cewek satu-satunya di kelompok itu. Titik. Ih, kok ngatur? Hari ini Mimi lagi bad mood, bete. Jadi Mimi gak mau ngomong sama cewek-cewek. Gak nyambung. Mimi tuh nyambungnya cuma sama cowok-cowok aja. Lo mau gue sambungin ke malaikat bocah-bocah aja gak? Sabar, Tifa, sabar. Snow, kayaknya Mimi gak enak badan deh. Pegang deh, panas. Mimi lemes. Kedengaran sampai Jupiter tuh kayaknya. Mimi juga mau bersin. Hacing. Maaf ya Snow, bersin Mimi emang cute gitu. Asli gak dibuat-buat. Natural banget kan? Sudah mau baru-baru, lu bisa diem gak? Sekali lagi lu buang nafas, gue putusin nafas lu sekalian. Sabar, Tifa, sabar. Snow, kok kamu diem aja sih? Tanya dong Mimi kenapa? Rayu Mimi kek? Atau minimal bujuk lah? Bro merasa dia ratu. Oh ya Juliet, laporan proposal kemarin mana? Nih. Thanks. Snow, kok cuma Juliet aja sih yang diajak ngomong? Mimi di sini loh, Mimi di sini. Ajak Mimi ngomong kek, kita kan bestie. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang bestinya cowok. Gua gak pernah inget kita temenan.